Hai guys, selamat datang di RTS Cinema. Di video kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita dari drama Korea berjudul Oh My Ghost Client. Drama ini mengisahkan tentang seorang pengacara buruh yang tiba-tiba mendapatkan kemampuan untuk melihat sosok hantu dan menyelesaikan kasus atas informasi dari hantu. Nah, bagaimana keseruannya? Yuk langsung saja ke alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Noh Mujin yang sedang mendatangi perusahaan konstruksi. Ia melihat ada salah satu pekerja hampir terjepit salah satu mesin. Dengan sigap, ia lalu menolongnya. Mujin adalah seorang pengacara buruh. Ia lalu memberikan penyuluhan tentang pentingnya memakai alat keselamatan kerja. Namun sesuatu terjadi. Sebuah alat menjatuhkan tumpukan besi dan mengarah kepadanya. Lalu kita diajak flashback ke 2 tahun sebelumnya. Saat itu Mujin masih menjadi karyawan biasa di salah satu perusahaan. Namun walau sudah 10 tahun bekerja, hidupnya tidak ada peningkatan. Akhirnya ia pun memutuskan untuk resign saja. Ternyata keputusannya itu ia ambil karena termakan bujuk rayuan temannya yang sukses setelah berinvestasi pada saham kripto. Mujin pun tergiur, lalu mengincar uang pesangon untuk diinvestasikan semuanya. Namun baru beberapa minggu setelahnya, saham kriptonya anjlok hingga mereka mengalami kebangkrutan dan temannya tadi sampai bunuh diri. Mujin tak mampu menahan kesedihannya karena ia juga telah memakai uang tabungan istrinya. Sampai-sampai kini istrinya juga meninggalkannya. Mujin mendapat saran dari sahabatnya untuk sekolah lagi dan menjadi pengacara buruh. Karena pekerjaan itu belum banyak diminati namun sangat menjanjikan. Tanpa pikir panjang, Mujin pun menjalani serangkaian tes dan akhirnya lulus menjadi seorang pengacara buruh dengan lisensi resmi. Setelah kelulusannya, Mujin curhat dengan temannya karena bingung mau melakukan apa. Dan temannya tadi menyarankan agar Mujin menyewa tempat dan membuka kantor saja. Dengan begitu, pelanggan akan datang dengan sendirinya. Saat berjalan pulang, temannya tadi malah muntah di depan sebuah patung buruh karena sudah sangat mabuk. Namun, Mujin yang seorang pengacara buruh merasa iba pada patung tersebut lalu membersihkan muntahan temannya tadi. Tak lupa, ia pun meletakkan kartu namanya pada telapak tangan patung tersebut dan meminta maaf. Mujin lalu benar-benar membuka kantor. Ia juga mempekerjakan adik iparnya yang bernama Nahiju yang juga seorang konten kreator sebagai asisten. Mereka juga berkeliling untuk menyebarkan kartu nama berharap orang-orang akan segera mengenal mereka. Di suatu malam, Mujin yang sudah tidak punya uang bermaksud membeli beberapa makanan menggunakan kupon diskon. Namun kata si penjaga toko yang bernama Yunjae, Mujin tak bisa memakai kupon tersebut di tokonya. Akhirnya Mujin tidak jadi membelinya. Saat Mujin kembali ke kantor, ia melihat si pemilik gedung yang sedang menggedor-gedor pintu karena ingin menagih uang sewa yang sudah telat ia bayar. Kini Mujin benar-benar jatuh miskin. Di titik terendah dalam hidupnya ini, Mujin kembali teringat tentang istrinya yang kini sudah meninggalkannya. Pagi harinya, Mujin terbangun karena ada seseorang yang meminta tolong dari balik pintu. Saat ia mengintipnya, terlihat seseorang dengan tubuh terbakar api. Ia pun terbangun lagi karena semua itu hanya mimpi. Ia langsung mencari artikel tentang arti mimpi. Menurut artikel tersebut, mimpi tentang api berarti sangat baik dan kehidupan Mujin akan segera mengalami peningkatan. Kemudian, Mujin diajak oleh Hiju untuk berkunjung ke rumah temannya yang juga seorang konten kreator. Ia bernama Gyunwoo. Lalu setelah perkenalan dan beberapa diskusi, Hiju dan Gyunwoo berencana mengajak Mujin untuk mendatangi perusahaan yang tidak mengikuti prosedur keselamatan kerja demi para buruh di sana. Malam harinya, Hiju diomeli oleh kakaknya yaitu Namiju agar berhenti berurusan dengan Mujin. Karena menurutnya, Mujin adalah orang yang egois dan mementingkan diri sendiri. Karena hal itulah Miju meninggalkannya. Keesokan harinya, mereka bertiga mulai mendatangi beberapa perusahaan. Dari sana, mereka mulai mendapatkan uang sebagai tutup mulut. Satu persatu perusahaan mereka datangi, dan hampir semuanya memiliki masalah keselamatan kerja.
Dan tentunya semakin banyak juga uang tutup mulut yang mereka dapatkan. Dan sampai pada suatu hari di mana musibah itu terjadi. Saat sebelum tumpukan besi itu menimpanya, Mujin merasakan sesuatu yang aneh. Ia kembali melihat masa lalu saat ia masih kecil dan saat ia meminta dikuliahkan. Bahkan ia melihat istrinya Miju yang mendatangi orang tuanya karena Mujin telah tiada. Saat itu ia tersadar, sepertinya ia sudah meninggal. Namun tiba-tiba ia berpindah di suatu tempat dengan cahaya putih. Di sana ia bertemu dengan seseorang yang berwajah mirip seperti patung buruh di awal tadi. Orang itu memberi Mujin tawaran untuk hidup kembali, asalkan Mujin mau menandatangani kontrak untuk menolong para buruh yang mengalami ketidakadilan. Akhirnya, mau tidak mau, Mujin pun menandatangani kontrak tersebut walaupun belum sempat membaca seluruh kontraknya. Dan kita kembali pada saat Mujin tertimpa tumpukan besi. Rupanya saat Mujin pergi, patung tadi bisa bergerak dan seolah menghargai ketulusan Mujin. Secara ajaib, besi-besi yang berterbangan itu sama sekali tidak mengenai Mujin. Namun karena terlalu ketakutan, Mujin sampai buang air di celana. Setelah kejadian itu, mereka bertiga pulang. Namun di tengah perjalanan, Mujin terkejut karena tiba-tiba muncul seseorang penumpang di sebelahnya. Anehnya, kedua temannya tidak melihat penumpang tersebut dan mengira Mujin sedang berhalusinasi akibat trauma yang ia alami. Akhirnya, mereka memutuskan membawa Mujin untuk menjalani terapi. Namun di ruang terapi itu, Mujin kembali melihat sosok yang sama. Bahkan ketika kembali ke kantor, ia kembali melihat sosok tersebut duduk tepat di sebelah Hiju. Merasa terus dihantui, Mujin akhirnya mencoba berinteraksi dengan arwah itu. Ternyata namanya adalah Lee Min-uk. Ia mengikuti Mujin dari perusahaan tadi. Dulu, Min-uk adalah seorang karyawan magang yang bertugas mengoperasikan mesin besar tanpa alat pengaman yang memadai. Min-uk tinggal di sebuah mes dan satu kamar bersama seorang imigran asal Sri Lanka bernama Nimal. Dari situlah mereka menjadi sahabat dekat. Namun suatu malam, tragedi terjadi. Min-uk tewas secara mengenaskan setelah tubuhnya tertarik masuk ke dalam mesin yang ia operasikan. Mujin pun akhirnya tersadar setelah ditampar berkali-kali. Mereka lalu mendatangi seorang jurnalis yang pernah meliput kasus tersebut. Sang jurnalis menjelaskan bahwa dulu ada tekanan dari berbagai pihak sehingga kasus ini ditutup. Dan akhirnya keluarga korban bersedia berdamai dengan pihak perusahaan. Setelah itu, mereka juga mengunjungi ibu dari mendiang Min-uk. Di sana, arwah Min-uk pun turut hadir, namun masih belum bisa tenang. Mujin menyampaikan pada sang ibu bahwa mereka menemukan banyak kejanggalan dalam kasus tersebut dan berjanji akan menghukum perusahaan jika terbukti ada kelalaian. Mereka mulai menyelidiki lebih dalam, bahkan sampai lembur demi menemukan celah untuk memulai investigasi. Mujin mencurigai tanggal yang tercantum di laporan kejadian karena ternyata insiden itu terjadi pada hari libur. Keesokan harinya, Gyun-woo menyamar sebagai pelamar kerja dengan tujuan merekam aktivitas di dalam perusahaan dan menggali informasi. Sementara itu, Mujin dan Hiju memantau dari dalam mobil. Tanpa banyak basa-basi, Gyun-woo langsung diarahkan untuk mulai bekerja. Di sana ia bertemu Nimal, sahabat mendiang Min-uk. Namun masalah mulai muncul. Sang manajer merasa wajah Gyun-woo mirip dengan seseorang dalam video yang sedang ia tonton. Wajar saja karena Gyun-woo adalah seorang konten kreator. Untungnya sang manajer tidak mempermasalahkan hal itu. Di dalam perusahaan, Nimal ternyata sudah mengetahui bahwa Gyun-woo adalah bagian dari kelompok Mujin dan sedang merekam kegiatan di sana. Akhirnya Gyun-woo mengaku ia datang untuk membantu para pekerja mendapatkan keadilan. Namun Nimal menolak karena khawatir akan dideportasi jika perusahaan terkena masalah. Gyun-woo lalu menunjukkan foto Min-uk dan Nimal saat masih bersama sebagai sahabat. Gyun-woo terus membujuk Nimal untuk memberikan kesaksian, namun ia tetap menolak. Sebagai upaya terakhir,
Gyunwoo memberikan buku catatan milik Min-uk yang berisi banyak gambar Nimal yang menandakan bahwa mereka bersahabat erat. Tapi Nimal terlihat acuh dan merasa bersalah, lalu pergi meninggalkan Gyunwoo. Tak lama, penyamaran Gyunwoo akhirnya terbongkar. Situasi menjadi mencekam. Sang manajer memerintahkan semua orang untuk menangkapnya. Namun, Mujin dengan sigap datang menyelamatkannya menggunakan mobil. Sayangnya, mobil mereka dicegat oleh polisi karena ada laporan tentang penyusup. Di tengah kebuntuan, Hiju memanfaatkan kesempatan itu untuk melaporkan perusahaan atas pelanggaran keselamatan kerja. Mujin juga mengungkapkan kecurigaannya terhadap kecelakaan yang menimpa Min-uk yang menurutnya sangat janggal. Sang direktur merasa tersinggung dan bersikeras bahwa Min-uk celaka karena kesalahannya sendiri. Mendengar itu, Nimal yang berada di sana merasa tersulut emosi. Ia akhirnya buka suara. Min-uk melakukan pekerjaannya berdasarkan perintah perusahaan. Bahkan sebenarnya Min-uk masih bisa diselamatkan. Tapi semua karyawan diperintahkan untuk pulang dan disuruh tutup mulut. Mereka membiarkan Min-uk mati perlahan agar tidak perlu membayar denda atas kecelakaan kerja. Nimal juga menunjukkan video yang ia rekam, saat dimana Min-uk terlihat meminta tolong karena tubuhnya tersangkut mesin. Berkat kesaksian dan bukti dari Nimal, kasus ini akhirnya terbongkar. Para petinggi perusahaan ditangkap oleh pihak berwenang. Keesokan harinya, Mujin, Hiju, dan Gyunwoo mengunjungi ibu Min-uk. Sang ibu merasa sangat terharu dan berterima kasih kepada mereka. Saat berpamitan, Mujin menirukan gaya Min-uk yang sering menggoda ibunya dulu. Tak mampu menahan rindu, sang ibu memeluk erat bayangan Min-uk yang tampak dalam tubuh Mujin. Kini Min-uk akhirnya bisa pergi dengan tenang. Dari kejauhan juga tampak sosok misterius yang sebelumnya pernah menyelamatkan Mujin dari kematian. Saat mereka berjalan pulang, Mujin melihat sekeliling dan menyadari bahwa ia sudah tidak lagi melihat arwah gentayangan. Akhirnya ia bebas dari kontraknya yang tak kasat mata itu. Namun tiba-tiba sebuah tiang listrik mengalami korsleting dan kabel bertegangan tinggi melayang ke arahnya. Wujin kembali memasuki dunia arwah. Dia juga kembali bertemu dengan sang pria misterius. Ia menganggap bahwa kontrak mereka sudah selesai karena ia sudah berhasil membantu arwah Min-uk mendapat keadilan. Namun Wujin lupa bahwa sebelumnya ia tak selesai membaca kontraknya, yang ternyata kontrak itu berlangsung selama 6 bulan dan Wujin wajib menyelesaikan setiap kasus, atau Wujin harus menerima kenyataan bahwa dia sudah meninggal. Wujin pun tersadar dan sudah berada di rumah sakit. Anehnya, dokter menyatakan bahwa Wujin dalam keadaan normal dan sehat, padahal baru saja tersengat listrik bertegangan tinggi. Hiju tak bisa percaya begitu saja pada perkataan sang dokter. Namun Wujin berkata bahwa kontraknya belum selesai. Ia masih harus membantu arwah gentayangan berikutnya. Mereka lalu membawa Wujin pulang. Namun sebelumnya, Wujin mampir ke sauna. Di sana ia mulai mengalami kejadian aneh. Nampak seorang wanita di sebelahnya yang menghilang begitu saja. Bahkan sosok tersebut kembali muncul saat Wujin di ruang ganti. Wujin mulai merasa ketakutan dan saat ia sudah sampai di kantornya, sosok tadi ternyata sudah menunggunya. Ia bernama Cho Enyong dan tiba-tiba Enyong merasuki tubuh Wujin dan menguasainya. Keesokan paginya, saat Hiju datang ke kantor, ia kaget karena tingkah laku Wujin sangat berbeda. Hiju menyarankan agar mereka mendatangi rumah sakit untuk menjalani kontrol. Sesampainya di depan rumah sakit, Wujin mulai bertingkah aneh dan menangis. Akhirnya, Hiju terpaksa menggendongnya sampai ke dalam. Saat dokter mulai memeriksanya, Wujin malah menyerang sang dokter dan mengeluarkan pertanyaan secara terus-menerus, yang intinya kenapa sang dokter melakukan itu kepadanya. Beruntung, para staf rumah sakit dengan sigap berhasil melerai Wujin dan sang dokter. Tak sampai di situ, Wujin kembali membuntuti sang dokter dan kembali menyerangnya. Saat itu sang dokter mulai merasa ada yang aneh ketika Wujin mulai berbicara layaknya seseorang yang pernah dikenal sang dokter.
Beruntung lagi-lagi pihak keamanan kembali berhasil melerai dan kemudian mengusir mereka bertiga. Hiju lalu bertanya kenapa Wujin melakukan hal itu. Namun Wujin berkata bahwa ia tidak ingat apa-apa. Dan tiba-tiba Wujin mendengar suara seperti sesuatu yang jatuh. Dan Wujin mendapat penglihatan saat dimana Cho Eun-yong jatuh dari atap rumah sakit. Sesampainya di kantor, Gyun-woo menemukan sebuah artikel yang merujuk pada kasus bunuh diri di sebuah rumah sakit. Namun sayangnya tidak ada keterangan pasti siapa nama korban dan informasi tentang rumah sakit pada artikel tersebut. Jadi mereka harus berjuang sendiri untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Malam harinya, Wujin kembali didatangi arwah Cho Eun-yong. Dan kali ini ia mulai mendapat penglihatan tentang masa lalu Eun-yong sebelum ia mengakhiri hidupnya. Eun-yong adalah seorang perawat yang baru saja lulus pendidikan. Ia bahkan belum genap 1 tahun bekerja di rumah sakit tersebut. Namun, sang kepala perawat tidak mentolerir kesalahan kecil yang Eun-yong lakukan. Bukannya mendapatkan bimbingan, Eun-yong justru menjadi tempat pelampiasan kekesalan bagi sang kepala perawat. Eun-yong harus dimarahi lagi dan itu terjadi setiap hari. Suatu hari, mereka kedatangan pasien diabetes. Lalu sang dokter memerintahkan Eun-yong untuk memberikan infus elektrolit pada sang pasien. Namun Eun-yong bertanya, apakah sang dokter sudah memeriksa hasil lab karena kondisi pasien sudah normal. Namun sang dokter malah marah karena Eun-yong dianggap mengguruinya. Sang dokter juga mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakitkan bagi Eun-yong. Akhirnya, Eun-yong hanya bisa terdiam dan meminta maaf. Tak lupa ia juga menulis resep yang diperintahkan sang dokter. Setelah itu, Eun-yong kembali dimarahi oleh sang kepala perawat karena Eun-yong telah mengajukan keluhan tentang apa yang dialaminya. Sang kepala perawat merasa tersinggung dan memaki-maki Eun-yong. Saat itu, surat laporan yang ditulis oleh Eun-yong jatuh ke bawah rak. Namun tiba-tiba terdengar pemberitahuan tentang adanya pasien yang kritis. Ternyata pasien itu adalah pasien yang sebelumnya Eun-yong tangani. Pihak keluarga pasien histeris dan mulai menyalahkan pihak rumah sakit. Namun saat itu, sang dokter malah menyalahkan Eun-yong atas apa yang telah menimpa pasien. Eun-yong berusaha membela diri dan berkata bahwa sebelumnya, dokter itu sendirilah yang memerintahkan Eun-yong untuk memberikan infus elektrolit. Eun-yong juga menunjukkan catatan yang ia tulis saat sang dokter memerintahkannya. Namun, kepala perawat tidak mau tahu dan menganggap Eun-yong lah yang salah. Akhirnya, Eun-yong tak sanggup lagi menahan semuanya. Ia mulai menaiki tangga dan menuju ke atap sambil terus teringat perlakuan yang sudah ia terima. Dan akhirnya, Eun-yong melompat dari gedung itu. Mereka bertiga kemudian melakukan rapat. Mereka harus menemukan bukti agar dapat mengungkap kasus ini. Mujin yang seorang ahli menjelaskan bahwa ada pasal yang mengatur tentang penyebab manusia melakukan bunuh diri, yaitu kondisi bunuh diri akibat pekerjaan dan dalam kondisi kesehatan mental. Jika mereka berhasil menemukan bukti dari keduanya, maka kasus ini pasti terpecahkan. Sore harinya, Hiju pulang. Ia bertanya pada kakaknya yaitu Miju. Kenapa dia tidak pulang menemui Mujin? Mereka tidak bercerai namun tidak tinggal bersama. Miju berkata bahwa sebenarnya dia rindu saat tidak bertemu Mujin, tapi rasanya sangat emosi saat mereka bertemu. Intinya Miju masih sayang terhadap Mujin. Dia hanya menunggu Mujin berubah maka pasti dia akan kembali. Keesokan harinya, Mujin menemui keluarga mendiang Eun-yong. Ayahnya yakin pasti ada sesuatu yang mendorong Eun-yong untuk melakukan bunuh diri. Ia sudah mendatangi pengacara buruh terkenal untuk menyelidiki kejadian itu, tapi sang pengacara malah menolak dengan alasan tidak adanya bukti. Bahkan pihak kepolisian pun kewalahan mengungkap kasus ini. Mereka sangat berterima kasih jika Mujin mau membantu mendiang Eun-yong mencari keadilan. Di tempat lain, Hiju mendatangi rumah sakit untuk bertemu dengan rekan kerja Eun-yong. Namun rekan-rekannya itu tidak berani menemui Hiju karena mereka sudah menandatangani surat perjanjian tutup mulut dengan pihak rumah sakit. Di saat mereka kebingungan, percakapan mereka itu secara tidak sengaja terdengar oleh Seo Jong, yaitu kepala perawat yang selama ini selalu menindas Eun-yong.
Seojong kini hanya menjadi bahan gunjingan semenjak kematian Enyong. Orang-orang mencapnya sebagai penindas dan kini tidak ada perawat yang menghormatinya. Seojong lalu menemui sang dokter dan berkata bahwa saat ini ada tim advokat yang sedang menggali informasi tentang kasus bunuh diri Enyong. Di sini sang dokter lagi-lagi lepas tangan dan meminta Seojong untuk bertanggung jawab karena selama ini sudah menindas Enyong. Di sisi lain, Seojong tidak terima. Menurutnya, Enyong mengakhiri hidupnya karena dipicu oleh sang dokter yang menyalahkan Enyong atas malpraktik yang dilakukannya. Akhirnya, mereka berdua hanya bisa panik dan saling menyalahkan. Saat hendak pulang kerja, Seojong masih melihat Hiju yang ternyata masih berada di sana dan itu membuatnya semakin panik. Keesokan harinya, Mujin dan Hiju menemui petugas kepolisian yang menangani kasus Enyong. Polisi itu berkata bahwa pihak rumah sakit mengklaim Enyong berubah menjadi murung setelah putus dengan pacarnya. Hiju tak habis pikir, menurutnya pihak rumah sakit begitu licik. Demi menutupi kasus penindasan dan malpraktik, mereka rela menyalahkan mantan pacar Enyong. Mereka bertiga kemudian menjalankan misi pengintaian. Gyeonwoo bertugas menjadi dokter palsu untuk menyelinap masuk demi mencari kertas keluhan yang sebelumnya jatuh di bawah rak kabinet. Itu akan menjadi bukti kuat tentang adanya penindasan yang menimpa Enyong. Dengan kacamata yang dilengkapi kamera, Gyeonwoo masuk dan mencari ruangan itu. Di dalam, Gyeonwoo melihat Seojong, yaitu si kepala perawat. Mengetahui Seojong ada di dalam, Woojin berencana menyusul masuk. Namun, dia langsung dikenali oleh sang dokter yang langsung meminta security untuk menangkapnya. Sedangkan Gyeonwoo, penyamarannya malah ketahuan. Alhasil, Woojin dan Gyeonwoo kini malah dikejar-kejar oleh pihak keamanan. Secara tidak sengaja, mereka berdua bertemu di tangga darurat. Karena tak ada jalan lain, mereka berdua lari menuju atap rumah sakit. Di atap, rupanya Seojong berencana mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atap gedung. Ia merasa sangat bersalah dan frustasi setelah kematian Enyong. Apalagi, sekarang tak seorang pun yang mau berteman dengannya dan dia dicap sebagai penindas. Untungnya, Mujin datang tepat waktu. Ia berhasil meraih tangan Seojong walaupun nyaris terlambat. Seojong melihat Mujin namun dalam wujud Enyong. Ia meminta maaf pada Enyong dan mengaku sangat menyesal. Dan percobaan bunuh diri Seojong itu berhasil mereka gagalkan. Akhirnya, kini rekan-rekan Enyong berani bersuara. Mereka menceritakan semua penderitaan yang pernah dialami Enyong. Juga pihak rumah sakit yang menutupi kasus itu dan melarang karyawannya untuk buka mulut. Tak lupa mereka juga berhasil menemukan surat keluhan yang sebelumnya sempat terjatuh di bawah rak. Keesokan harinya, mantan pacar Enyong menghubungi mereka setelah menonton video tentang kasus Enyong. Ia mengaku sungguh tidak tahu jika kasus itu dikaitkan dengannya. Menurutnya, Enyong mulai berubah setelah bekerja di rumah sakit, dan itu jauh sebelum mereka berpisah. Tak lupa, mantan pacar Enyong juga memberikan informasi tentang Enyong yang sebelumnya sudah meminta surat keterangan depresi dari dokter. Malam harinya, terlihat Seojong yang sedang termenung. Ternyata ia masih menyimpan catatan yang Enyong tulis ketika peristiwa malpraktik yang membuat Enyong bunuh diri. Catatan itu kemudian ia kirimkan pada Mujin di keesokan harinya. Berkat semua bukti yang mereka kumpulkan, akhirnya membuat Kementerian Tenaga Kerja mendatangi rumah sakit dan menyita berbagai berkas untuk diselidiki. Kini berbagai media juga memberitakan tentang kasus ini. Pihak rumah sakit dinyatakan bersalah karena telah menutupi kebenaran. Keesokan harinya, diadakan acara untuk memberi penghormatan pada mendiang Enyong di depan pintu rumah sakit. Saat itu terlihat arwah Enyong yang tersenyum bahagia dan mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Mujin. Kini akhirnya arwah Enyong bisa pergi dengan tenang. Mereka bertiga kemudian pergi untuk merayakan keberhasilan dengan makan bersama. Namun saat itu sebuah bus melaju dengan kencang dan mengarah kepada Mujin. Lagi-lagi Mujin berpindah ke dunia arwah dan bertemu sang malaikat. Mujin kali ini sangat kesal karena menurutnya sang malaikat sudah mempermainkan nyawanya. Namun sang malaikat berkata bahwasanya dia bukan mempermainkan Mujin, namun justru menolongnya dari kematian yang seharusnya sudah terjadi.
Mujin kembali sadar dan menjadi perhatian banyak orang setelah nyaris saja tertabrak bus gara-gara supir yang mengantuk. Hiju dengan kesalnya memarahi sang supir, namun Mujin masih bisa memakluminya. Mereka lalu kembali ke kantor, dan saat itu ada yang menelepon Mujin, yang ternyata itu adalah ayahnya. Mujin kemudian mengunjungi rumah orang tuanya. Di sana ternyata sudah ada sang kakak. Sang ayah menghubungi mereka berdua karena mencurigai ibu mereka telah berselingkuh. Karena menurutnya akhir-akhir ini sikapnya berubah menjadi aneh. Kakaknya ini sampai heran, sang ayah yang sudah tua tapi masih saja mencurigai ibu mereka berselingkuh. Saat itu ada seekor anjing yang menghampiri Mujin, padahal selama ini ibu mereka tidak pernah memelihara anjing. Kakaknya kemudian pamit untuk pergi dan memuji perubahan Mujin yang kini tampak lebih baik. Tak lama ibunya pulang namun bersama seorang wanita. Si anjing tadi kemudian menghampiri wanita itu dan Mujin juga langsung memberi salam. Di sini ibunya bingung karena Mujin berbicara sendiri dan seketika Mujin pun sadar bahwa wanita itu adalah arwah gentayangan. Mujin kemudian bertanya pada arwah itu tentang apa yang membuatnya gentayangan. Namun si arwah tidak berkata apa-apa sampai sang ibu masuk dan mengagetkan Mujin. Bahkan sang ibu menganggap Mujin sudah gila karena berbicara sendiri. Mereka lalu makan bersama. Di sini Mujin mulai mencari tahu apakah ada teman ibunya yang baru saja meninggal. Dan sang ibu berkata bahwa memang ada, namanya Yongsuk. Mereka satu kerjaan, yaitu sebagai petugas kebersihan di sebuah universitas. Ibunya heran, Mujin kok bisa tahu padahal selama ini belum pernah melihat temannya itu. Dan Mujin pun berbicara ke sana kemari dan membahas ini itu agar ibunya tidak curiga. Setelah makan, Mujin memperhatikan ibunya yang sedang berdandan dan berpakaian sangat rapi. Ia kemudian membuntuti sang ibu. Saat itu Mujin melihat ibunya bertemu seorang laki-laki yang sama-sama berpakaian rapi. Mereka juga terlihat sangat dekat dan itu membuat Mujin tak habis pikir. Namun tak lama muncul beberapa orang yang sama-sama berpakaian rapi. Tanpa pikir panjang Mujin terus mengikuti rombongan itu yang ternyata memasuki sebuah gedung. Saat akan masuk, rombongan itu diperiksa oleh beberapa orang berjas hitam. Bahkan ada yang dimarahi karena pakaiannya kurang rapi dan diancam akan dikeluarkan. Ternyata rombongan ini akan mengikuti ujian pengetahuan yang diselenggarakan oleh pihak universitas. Saat itu ada salah satu rombongan yang terlambat. Namun sang petugas mengancam akan memecat orang tersebut dan tak lupa dia juga mengancam seluruh orang yang ada di sana. Ujian pun dimulai, namun soal yang diberikan sungguh tidak masuk akal. Para petugas kebersihan yang rata-rata berusia 55 tahun ini diharuskan menulis dalam bahasa Inggris. Menurut Mujin tentu ini tidak sesuai dengan tugas mereka yang hanya bersih-bersih. Saat itu arwah Yongsuk pun seketika langsung gemetar sambil menangis. Mujin kemudian mendapat penglihatan ketika Yongsuk masih hidup. Saat itu Yongsuk tidak bisa menjawab karena tidak paham bahasa Inggris. Namun sang petugas menganggap bahwa Yongsuk adalah seorang pemalas dan memberikan SP1. Dan jika SP bertambah, maka Yongsuk akan dipecat dan tidak akan mendapatkan pesangon. Mujin yang tidak tahan akhirnya keluar menuju toilet. Saat itu ada dua orang petugas yang membicarakan tentang soal ujian yang memang sengaja dibuat sulit. Tujuannya agar para petugas kebersihan itu tidak tahan dan akhirnya mengundurkan diri atau bahkan mendapatkan SP dan akhirnya dipecat tanpa adanya pesangon. Itu adalah trik tidak manusiawi yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Mujin lalu mengajak ibunya minum kopi. Ia bertanya kenapa sang ibu tidak bercerita jika universitas mengadakan ujian konyol seperti itu. Ibunya berkata bahwa dia malu karena di usia tua seperti ini malah mengikuti ujian dan harus berpakaian rapi. Saat itu sang ibu mengeluh sering sesak pada dadanya, seperti ada yang mengganjal. Mujin pun khawatir jika ibunya mengalami hal yang sama dengan apa yang menimpa Yongsuk.
Ibunya lalu bercerita bahwa ada temannya yang dipecat, padahal itu adalah mata pencaharian satu-satunya. Dan temannya itu bekerja demi hanya untuk cucunya yang masih SMP agar bisa bertahan hidup. Mereka semua adalah pekerja yang harus memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Mustahil untuk memprotes jika akhirnya harus dipecat. Saat itu Yongsuk menyaksikan sendiri peristiwa pemecatan itu, dan itu membuatnya stres karena ia sudah mendapatkan SP1. Setiap hari, ibunya Mujin menyaksikan Yongsuk yang tampak was-was. Bahkan dia bekerja sambil memegang dadanya yang katanya mulai tidak enak. Namun ia tetap bekerja sambil menghafal bahasa Inggris. Suatu hari, ibunya Mujin masuk kerja, tapi tidak mendapati Yongsuk yang sudah 3 hari tidak hadir. Kemudian, ibunya Mujin mendatangi kontrakan Yongsuk dengan dibantu pemiliknya yang membukakan kunci. Betapa terkejutnya mereka menemukan Yongsuk sudah meninggal di atas meja belajar dengan seekor anjing yang berada di sampingnya. Anjing itu adalah anjing yang Mujin lihat di rumah ibunya tadi. Mendengar itu, Mujin merasa sangat geram. Tugas berlebih, bahkan masih ditambah ujian, pasti itu terasa sangat berat bagi para orang tua ini. Ia tak mau ibunya mengalami hal yang sama, dan Mujin yang seorang pengacara buruh akan menindak kasus ini. Mereka bertiga kemudian mendatangi universitas untuk mendalami kasus ini. Namun pihak universitas terlihat sudah mempersiapkan semuanya dengan teliti untuk menghindari pelanggaran. Bahkan menganggap kematian Yongsuk adalah hal biasa yang terjadi pada lansia. Akhirnya mereka keluar dengan tangan kosong. Namun itu tidak mengurangi semangat mereka. Hiju yakin tidak akan ada yang bisa lolos jika mereka bertiga sudah turun tangan. Mujin kemudian mendatangi Janggen, yaitu teman dekat ibunya, untuk menggali informasi. Namun, Janggen benar-benar menutup rapat mulutnya. Begitu pula dengan Geonwoo, ia juga tidak mendapatkan informasi apapun setelah bertanya pada ibu-ibu lain. Namun berbeda dengan Hiju, ia menjelaskan bahwa kematian Yongsuk bukan sekedar serangan jantung biasa, karena ia ditemukan meninggal ketika sedang belajar. Bisa jadi Yongsuk sangat stres karena harus menjalani ujian. Bukan hanya itu, Hiju kini mengetahui bahwa Janggen adalah keponakan sepupu ketiga dari istri kedua kakeknya ibunya Mujin, yang artinya mereka merupakan saudara jauh dan mereka berasal dari kampung halaman yang sama. Keesokan harinya, Mujin, Hiju, dan Genwoo mentraktir para petugas kebersihan itu untuk makan siang bersama. Bukan tanpa alasan, kali ini Mujin berharap bisa merubah pemikiran para orang tua ini. Mujin mengajak mereka semua untuk menolak adanya ujian, karena itu pasti memberatkan para pekerja yang sudah tua. Namun tidak sedikit dari mereka yang menolak. Alasannya adalah karena mereka butuh pekerjaan itu. Mereka takut dipecat, hingga menyepelekan kematian Yongsuk. Ibunya Mujin tidak tahan ketika mendengar rekan-rekannya itu yang justru tidak mau dibantu. Padahal anaknya yang seorang pengacara buruh itu secara sukarela mau membantu mereka. Ibunya Mujin juga meminta mereka untuk jujur pada diri sendiri dan melihat kematian rekannya baru-baru ini. Setidaknya mereka harus mencari tahu alasan kematian Yongsuk. Akhirnya, Janggen yang dikenal sebagai sosok paling pintar dan dihormati itu angkat bicara. Ia meminta semuanya untuk sadar. Uang memang segalanya, tapi mereka adalah manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi. Akhirnya satu persatu dari mereka angkat bicara. Intinya mereka semua sangat benci dengan adanya ujian itu. Semasa sekolah saja tidak suka dengan ujian, sedangkan sekarang di masa tua harus menjalani ujian lagi. Mereka semua akhirnya setuju untuk melakukan demonstrasi, menuntut hak mereka dan menghilangkan ujian. Pihak universitas yang mendengar itu kemudian menghampiri para demonstran. Mereka mengancam akan memecat semua orang jika tidak membubarkan diri. Itu membuat mental para pendemo menjadi goyah. Namun ibunya Mujin maju paling depan dan kembali membakar semangat para demonstran. Tak lama kemudian muncul polisi yang diminta membubarkan para demonstran. Namun Mujin berkata bahwa mereka tidak melanggar hukum. Ada pasal yang mengatur tentang hak kebebasan berbicara. Tapi para polisi itu membawa Mujin dengan cara paksa karena dianggap sebagai provokator. Mujin pun berakhir di kantor polisi. Ia dianggap melanggar ketertiban dan harus ditahan sampai ada pihak keluarga yang menjamin. Sementara itu, Hiju pulang dengan wajah kesal. Awalnya ia tidak mau memberitahu Miju tentang apa yang menimpa Mujin.
Tapi karena Miju terus mendesak, akhirnya Hiju memberitahunya bahwa sekarang Mujin sedang ditahan oleh polisi. Namun bukannya simpati, Miju malah mengomel dan itu membuat Hiju semakin kesal. Menurut Hiju, selama ini Miju tidak pernah memperdulikannya, namun berbeda dengan Mujin yang walaupun hanya kakak ipar, ia selalu perhatian kepadanya. Hiju menyayangkan sikap Miju yang tak bisa melihat sisi baik Mujin karena hanya fokus pada sisi buruknya saja. Keesokan harinya, hal yang tak diduga terjadi. Miju datang ke kantor polisi untuk membebaskan Mujin. Mereka lalu makan bersama walau situasinya agak canggung. Mujin juga mengajak Miju untuk makan es krim kesukaannya. Mujin mengatakan bahwa dia menyesali semuanya. Ia juga meminta Miju untuk pulang ke rumah. Setidaknya ia tak perlu khawatir karena Mujin akan tinggal di kantor saja. Kembali pada para petugas kebersihan. Pihak universitas memaksa masuk ke ruangan istirahat mereka dan merampas semua atribut demo kemudian menghancurkannya. Dan saat Mujin tiba, pintu ruang istirahat kini sudah disegel. Para petugas ini kini tak bisa memakai fasilitas ruang istirahat lagi. Mereka yang sudah kepalang tanggung meminta Mujin memberikan solusi. Mujin lalu mengusulkan untuk mendirikan serikat buruh. Singkat cerita, Janggen terpilih menjadi ketua serikat buruh. Ia memohon agar semua anggota semakin kompak untuk menuntut hak mereka. Setelah itu, Mujin memimpin mediasi antara serikat buruh dan juga pihak universitas. Tapi sayang, dari pertemuan itu sama sekali tidak menghasilkan titik temu. Akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan mogok kerja dan mendirikan tenda di depan universitas. Mereka meneriakkan tuntutan dengan lantang dan semangat. Hingga tak terasa sudah hari ke-6 mereka mogok kerja. Hari itu, pihak universitas meminta untuk diadakan pertemuan. Rupanya ada 3 mahasiswa jurusan hukum yang memohon agar para petugas kebersihan untuk menghentikan aksi mogok kerja. Karena para mahasiswa merasa dirugikan. Dan jika ini berlanjut, para mahasiswa ini mengancam akan menuntut para petugas kebersihan itu dan akan menempuh jalur hukum. Entah mereka ini mahasiswa bayaran atau apa, yang pasti mereka sama sekali tidak memiliki hati nurani. Hal itu membuat para orang tua ini merasa sedih. Bahkan saat Mujin menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya, ketiga mahasiswa ini sama sekali tidak peduli dan bersikukuh untuk membawa masalah ini ke jalur hukum. Karena kejadian ini, banyak anggota serikat buruh yang menjadi goyah. Namun, usaha mereka sudah sejauh ini. Mungkin saja mahasiswa lain tidak seperti itu. Maka dari itu, mereka mencoba untuk menuliskan kisah mereka agar para mahasiswa bisa membacanya. Karena tak ada satupun yang mau kisahnya diangkat, akhirnya arwah Yongsuk yang mengajukan diri. Yongsuk sudah 20 tahun menjadi petugas kebersihan di universitas. Ia sanggup membersihkan toilet ratusan bahkan ribuan kali agar mahasiswa bisa belajar di tempat yang bersih. Namun ia tidak sanggup untuk mengikuti ujian itu. Ia meminta agar para mahasiswa dapat memaklumi situasi dan keadaan para petugas kebersihan. Mereka lalu menempelkan kisah Yongsuk itu pada tembok universitas, berharap para mahasiswa yang melintas membacanya dan mau mendukung mereka. Namun semuanya tak berjalan sesuai harapan. Para mahasiswa justru tidak sedikit pun menaruh simpati pada mereka. Yang ada hanyalah memikirkan diri sendiri dan menyalahkan kenapa mereka mau menjadi petugas kebersihan. Kata-kata itu sungguh melukai hati para orang tua ini. Mogok kerja yang mereka lakukan rasanya hanya sia-sia saja. Saat kembali ke tenda, Mujin mendapati hanya ibunya saja yang masih berada di sana. Sedangkan yang lainnya sudah membubarkan diri karena mendapatkan pesan bahwa besok akan ada ujian yang sangat penting. Mujin terus memohon pada ibunya agar jangan menyerah. Namun ibunya punya pertimbangan lain. Ia tak mau Mujin masuk penjara. Tiba-tiba muncul 3 orang mahasiswa yang membawakan mereka bingkisan. Rupanya mereka bertiga menaruh simpati dan mendukung aksi demo. Siapa sangka mereka juga mengenali Geonbu yang seorang konten kreator. Karenanya mereka jadi terpikirkan sebuah ide, yaitu untuk menayangkan ujian itu secara langsung di internet. Mereka yakin akan menarik banyak penonton dan perhatian akan tertuju pada universitas.
Singkat cerita, ujian akan segera dimulai. Terlihat ada juga ibunya Mujin yang hadir di sana dengan mengenakan kacamata. Tentu saja itu adalah kacamata berkamera yang terhubung dengan siaran langsung yang dilakukan oleh Geonwoo. Acara itu langsung menarik banyak penonton dan juga komentar yang mengecam pihak universitas. Bahkan banyak mahasiswa yang merasa malu karena kampus mereka ternyata melakukan kecurangan seperti itu. Soal-soal yang diberikan pun menjadi bahan pertanyaan para penonton. Para mahasiswa pun tak bisa menjawab, apalagi para petugas kebersihan yang usianya sudah tua semua. Akhirnya salah satu staf memberitahu sang manajer bahwa aktivitas mereka sedang direkam. Seketika itu mereka menjadi panik dan memerintahkan untuk menyita semua handphone milik para petugas kebersihan. Bahkan dengan konyolnya, sang manajer berusaha sembunyi, namun ia tidak tahu bahwa kameranya berada di kacamata. Acara itu akhirnya menciptakan kegaduhan. Banyak alumni universitas yang merasa malu dan menghubungi sang rektor untuk menanyakan kebenarannya. Kemudian, Geonwoo dan Hiju memasuki ruangan ujian, dan itu membuat sang manajer semakin panik. Di tempat lain, sang kakak yaitu Miju juga menonton siaran itu dari HP temannya. Di depan semua orang, sang manajer merebut kamera yang dibawa Geonwoo dan menghancurkannya. Ia tidak tahu bahwa masih ada kamera lain dan tindakan itu terekam dengan jelas. Mujin juga masuk untuk menghentikan ocehan sang manajer yang saat itu berusaha menggunakan jabatannya untuk menekan para petugas kebersihan. Mereka kemudian menantang sang manajer untuk menjawab pertanyaan, karena selama ini dialah yang selalu memberikan pertanyaan sulit. Maka kali ini cobalah gantian menjawab. Namun dengan sombongnya, manajer itu berkata pasti bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Mereka bertanya apakah sang manajer mengetahui lagu himne universitas. Ya tentu saja jawabannya tidak. Bahkan para mahasiswa yang menonton pun tidak tahu lagu himne tersebut. Namun para orang tua ini yang hanya petugas kebersihan, mereka semua hafal dan menyanyikannya di depan sang manajer. Tentu saja itu membuat sang manajer akhirnya merasa malu dan kalah. Miju yang sedari tadi menonton akhirnya bisa tersenyum melihat perjuangan suami dan adiknya. Sepertinya ia juga ikut merasakan kemenangan yang dirasakan oleh mereka di sana. Setelah kejadian itu, banyak alumni kampus yang kini sudah menjadi orang-orang penting dan berpengaruh mendatangi universitas untuk menyampaikan kekecewaannya pada kampus yang bersikap arogan pada petugas kebersihan. Mereka semua merasa malu. Tak lupa juga para mahasiswa yang kini gantian melakukan demo untuk membela para petugas kebersihan. Akhirnya pihak universitas melakukan jumpa pers untuk meminta maaf. Kini arwah Yongsuk sudah terlihat bahagia. Ia juga sudah tak segan berbicara dengan Mujin dan mengucapkan banyak terima kasih. Akhirnya arwah Yongsuk kini bisa pergi dengan tenang. Keesokan harinya, Mujin mendapat telepon dari Hiju bahwa dia saat ini sedang di rumah sakit. Mujin pun menuju ke sana untuk memastikan apa yang telah terjadi. Namun saat baru sampai, Mujin dipanggil oleh Yunjae, yaitu seorang penjaga toko di dekat kantor Mujin. Mujin biasa belanja di sana, makanya dia kenal. Tapi anehnya, tubuh Yunjae tertembus oleh orang yang lewat. Mujin kemudian melihat ke cermin, tapi yang nampak hanya Mujin saja. Yunjae pun bertanya-tanya apakah dia sudah meninggal. Setelah menyadari bahwa sosok yang ia temui adalah arwah Yunjae, Mujin langsung bergegas ke ruang ICU. Di sana tubuh Yunjae sedang diperiksa oleh tim medis. Mujin bertemu dengan kakak Yunjae dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kakaknya menjelaskan bahwa Yunjae dilarikan ke rumah sakit karena dehidrasi. Dan anehnya lagi, ia ditemukan bekerja di sebuah toserba sebagai karyawan lepas. Padahal sebelumnya ia pernah bilang bahwa sudah mendapatkan pekerjaan tetap. Merasa ada yang janggal, Mujin menawarkan jasanya untuk menyelidiki kasus ini secara cuma-cuma. Sang kakak menerima dengan penuh haru karena kondisi keuangan keluarga memang sedang sulit. Setelah itu, Mujin baru ingat bahwa ia sebenarnya datang untuk menjenguk Hiju dan Ginwoo. Saat ia menemui mereka, Hiju menjelaskan bahwa mereka sempat dirawat karena keracunan makanan, dan Mujin tak sempat bertemu dengan istrinya yang datang lebih dulu. Mujin lalu menceritakan soal Yunjae yang kini berada di ruang ICU. Ginwoo terkejut saat mendengar bahwa Yunjae bekerja di perusahaan Forsell, yaitu perusahaan yang terkenal karena pernah memutus kontrak pekerja baru tanpa alasan. Untuk mencari jawaban, keesokan harinya mereka bertemu rekan kerja Yunjae di toserba.
Orang itu membenarkan bahwa Yunjae memang pingsan setelah mendorong 20 troli seberat 400 kilo secara terus-menerus yang memang dibebankan setiap harinya. Mujin dan timnya merekam aktivitas di sana sebagai bahan penyelidikan, tapi tiba-tiba seorang supervisor datang dan memprotes karena mereka melakukan perekaman tanpa izin. Supervisor itu berdalih bahwa pingsannya Yunjae adalah hal biasa akibat kelelahan kerja, dan jika ingin menyelidiki lebih lanjut, mereka harus izin ke kantor pusat. Di sisi lain, arwah Yunjae terlihat masih berkeliaran. Ia melihat keponakannya yang merupakan satu-satunya sosok yang ia cintai sepenuh hati. Ia merasa bersalah karena belum bisa menepati janjinya untuk memberi hadiah ulang tahun dan mengajaknya bermain. Mujin akhirnya menyampaikan kepada kakak Yunjae bahwa Yunjae sebenarnya tak pernah mendapat pekerjaan tetap seperti yang dikatakannya. Semua itu dilakukannya untuk menutupi kegagalannya. Sang kakak terkejut dan semakin sedih. Tak lama kemudian, kondisi Yunjae memburuk dan ia harus segera dioperasi. Di saat bersamaan, arwah Yunjae mengatakan pada Mujin bahwa ia sudah menyerah. Ia merasa keberadaannya hanya menyusahkan keluarga, terutama setelah mendengar pembicaraan suami kakaknya soal biaya rumah sakit. Untuk mencari petunjuk lain, Mujin, Hiju, dan Ginwoo mencoba memanggil malaikat penjaga arwah yang biasa mereka temui. Karena tak berhasil, mereka memilih cara ekstrim, yaitu mengunci Mujin hingga berada di ambang kematian. Cara ini berhasil, Mujin akhirnya bertemu sang malaikat. Namun malaikat itu hanya berkata, Yunjae masih hidup dan kalian sendiri yang harus menyelamatkannya. Sayangnya, Hiju tidak percaya pada ucapan Mujin. Ia mengira Mujin hanya mengarang cerita. Sampai akhirnya mereka mendapat informasi dari teman Yunjae bahwa dalam sehari, Yunjae bisa berjalan hingga 43.000 langkah, yang mana itu merupakan beban kerja yang luar biasa. Maka keesokan harinya, Ginwoo menyamar sebagai pegawai di Toserba, menyelidiki langsung situasi di lapangan sambil merekam aktivitas mereka. Di sana terjadi insiden, seorang pelanggan menuduh Ginwoo membuat mobilnya lecet, padahal kenyataannya dialah yang menabrak troli itu sendiri. Beruntung semua kejadian terekam kamera dan membuat orang tersebut malu dan pergi. Mereka pun mengunggah video penyamaran Ginwoo ke media sosial, berharap mendapatkan dukungan. Namun ternyata komentar yang datang justru berisi hujatan pada Yunjae. Netizen menganggap Yunjae terlalu manja, bahwa kondisi kerja seperti itu memang sudah biasa. Sementara itu, operasi Yunjae berjalan sukses, tapi dokter mengatakan semuanya kini tergantung pada semangat hidup sang pasien. Mujin dan teman-temannya lalu pergi ke rumah Yunjae dan menemukan bahwa ia adalah pribadi yang cerdas dan rajin. Terbukti dari hasil ujian kerjanya yang sempurna. Mereka pun mencari saksi lain yang mengenal Yunjae. Salah satu rekan lamanya dari SPBU bersedia membantu, memberikan testimoni yang menyentuh hati. Akhirnya perusahaan tempat Yunjae melamar sebelumnya memberi klarifikasi dan bahkan bersedia menanggung biaya rumah sakit. Banyak dukungan mulai berdatangan, termasuk dari keluarga dan keponakan yang sangat ingin Yunjae bangun kembali. Mujin kembali mencari arwah Yunjae dan membujuknya untuk tidak menyerah. Ia mengajaknya pergi ke pantai, tempat impian Yunjae yang belum pernah ia kunjungi. Di sana, Mujin memberikan semangat, mendorong Yunjae untuk kembali hidup dan menjadi advokat buruh sepertinya. Mujin berencana akan mendirikan firma hukum ketenaga kerjaan. Ia akan merekrut Yunjae ketika dia sudah lulus nanti. Yunjae pun mulai tersenyum dan setuju. Setelah kembali ke rumah sakit, suster memberitahu kakaknya bahwa kisah Yunjae sedang hangat diperbincangkan. Orang-orang banyak yang mendoakan Yunjae agar segera siuman. Keesokan harinya, Yunjae akhirnya sadar. Ia membuka mata dan tersenyum kepada keluarganya. 1 bulan berlalu, hubungan Hiju dan Ginwoo semakin dekat. Hiju akhirnya menerima cinta Ginwoo, dan hari itu menjadi hari pertama mereka resmi berpacaran. Kemudian mereka berkumpul di tepi sungai Han, memenuhi janji mereka pada Yunjae yang kini sudah pulih total, yaitu makan ayam goreng dan minum bir bersama. Yunjae pun mengatakan akan bergabung dengan Mujin dan memperjuangkan hak para pekerja. Mereka menutup hari itu dengan bersepeda bersama, tapi tiba-tiba Mujin melihat sosok sang malaikat yang sedang bersepeda di dekat mereka. Ia langsung menyuruh Yunjae untuk mengejarnya. Setelah menyelesaikan kasus Yunjae, suasana di kantor Mujin kembali sepi. Tak ada klien baru. Hiju dan Ginwoo kini tampak mulai gelisah. Sudah lama mereka tak menerima kasus. Tapi kemudian ponsel Mujin berdering. Namun itu bukan dari klien,
melainkan dari teman lamanya, yaitu rekan satu perusahaan di masa lalu. Orang itu sedang terluka akibat jatuh dari tangga saat mabuk. Ia meminta bantuan Mujin agar insiden itu bisa dianggap sebagai kecelakaan kerja. Alasannya agar ia bisa mendapat kompensasi dari perusahaan. Ia menekankan bahwa Mujin kini bisa menjadi pengacara seperti sekarang pun karena ide-idenya dulu. Untuk itu, kini ia meminta balasan. Mujin pun mempertimbangkannya. Menurut hukum, jika kecelakaan terjadi saat perjalanan pulang dari tempat kerja memang bisa termasuk dalam kategori kecelakaan kerja. Tak lama setelah itu, saat hendak memesan makanan, Mujin melihat beberapa sosok yang aneh. Mereka berbicara, tapi tak ada yang mendengar sama sekali. Mujin pun segera sadar, mereka pasti adalah arwah. Para arwah itu datang kepadanya dengan satu permintaan, yaitu tolong carikan keadilan. Mereka adalah buruh pabrik yang tewas dalam sebuah kebakaran tragis. Salah satunya adalah pemuda 21 tahun, ayah muda yang baru saja membangun keluarga kecil. Saat kejadian, mereka sedang bercengkrama ringan di sela pekerjaan, hingga tiba-tiba muncul asap tebal dari salah satu sudut ruangan. Api membesar dengan cepat, pintu darurat terkunci, alat pemadam tak berfungsi, dan lebih buruknya lagi, seluruh ponsel mereka ditahan selama jam kerja. Mereka tak bisa meminta bantuan siapapun. Ketika mereka mencoba melaporkan ke atasan, sang CEO yaitu Pak Choi justru memilih menyelamatkan diri sendiri. Para pekerja yang terjebak tak sempat keluar. Akhirnya, mereka semua tewas terbakar di dalam pabrik. Mendengar kisah itu, Mujin merasa ini bukan hanya kasus biasa. Ini adalah kelalaian serius dan para korban berhak mendapatkan keadilan. Namun Ginwoo memberi peringatan, kasus serupa pernah terjadi sebelumnya dan hasilnya perusahaan hanya dikenakan denda ringan. Tak satu pun pihak bertanggung jawab yang dipenjara. Begitulah kenyataan hukum ketika kekuasaan dan uang ikut bermain. Sementara itu, perusahaan mulai menyusun strategi. Mereka akan mengorbankan Pak Choi sebagai kambing hitam agar perusahaan utama tetap bersih dari tuduhan. Pak Choi sempat mencoba melapor ke polisi, namun dalam perjalanan pulang, ia diculik oleh beberapa orang tak dikenal. Ia sadar bahwa nyawanya dalam bahaya. Pak Choi berusaha memberontak dan akhirnya berhasil melarikan diri. Hari berikutnya, para arwah tetap tinggal di kantor Mujin. Mereka gelisah, tak ada kedamaian. Mujin juga kelelahan, tapi ia tahu kasus ini belum selesai. Ginwoo lalu membuat langkah besar. Ia mengunggah cerita kasus ini ke media sosial. Videonya pun viral, tapi resiko pun mengintai. Hiju dan Mujin khawatir jika perusahaan mengambil langkah hukum terhadap mereka. Namun di sisi lain, media konvensional sudah dibungkam. Hanya media sosial yang tersisa untuk bersuara. Pihak perusahaan mulai menawarkan uang damai kepada keluarga korban sebesar 800 juta per keluarga. Mujin dan timnya segera mendatangi para keluarga untuk mencegahnya. Namun mereka ditolak. Bagi keluarga, uang lebih pasti daripada proses hukum yang panjang dan belum tentu berpihak pada korban. Hiju pun marah. Ia sempat ingin melakukan aksi nekat, yaitu menabrakkan mobil ke kantor perusahaan. Tapi Mujin menahannya dan berkata masih ada cara lain. Di tengah kebingungan, Pak Choi menghubungi Ginwoo setelah menonton videonya dan mengajak bertemu. Hiju khawatir itu hanya jebakan, tapi Mujin memutuskan untuk menemuinya dan datang seorang diri. Saat tiba di lokasi pertemuan, Mujin tak sendirian, para arwah mengikutinya. Mereka salah paham mengira Mujin berpihak pada Pak Choi. Kemudian mereka menyerang. Tubuh Pak Choi terlempar ke tanah akibat energi kemarahan yang luar biasa dari para arwah. Mujin segera menenangkan mereka. Ia mengatakan bahwa jika Pak Choi mati, maka saksi utama akan hilang. Keadilan akan makin sulit dicapai. Setelah itu, Pak Choi akhirnya berbicara jujur. Ia mengaku sejak awal hanya dijadikan boneka perusahaan. Namanya digunakan untuk memimpin gudang, tapi semua keputusan dikendalikan oleh pihak lain. Tapi ia menyimpan bukti penting, yaitu sebuah diska lepas yang ia sembunyikan di dalam lemari es. Diska lepas itu berisi rekaman percakapan dan file penting tentang hubungannya dengan para petinggi perusahaan. Ia juga memberitahu Mujin passwordnya. Ia sadar jika dirinya sedang diincar. Pak Choi berpesan bahwa Mujin harus menyelesaikan kasus ini.
Kemudian mereka berpencar, tapi orang-orang itu berhasil menemukan mereka. Mujin berlari sekuat tenaga, namun di belakangnya ada beberapa orang yang siap menerkamnya. Setelah kehilangan kontak dengan Mujin, Hiju mulai panik. Ia berulang kali mencoba menghubunginya namun tak kunjung tersambung. Ia khawatir sesuatu yang buruk telah terjadi. Bersama Ginwoo, mereka memutuskan untuk mencari keberadaan Mujin. Mereka pun menuju ke gudang tempat Mujin sebelumnya berjanji bertemu dengan Pak Choi. Namun saat tiba di sana, tempat itu kosong. Tak ada satu orang pun, bahkan nomor Pak Choi pun tak bisa dihubungi. Akhirnya mereka mencoba melapor ke polisi. Namun karena belum 24 jam dan tak ada bukti kuat, polisi menolak laporan mereka. Paginya saat menonton berita, Hiju dan Ginwoo terkejut. Mujin dan Pak Choi diberitakan telah ditangkap oleh polisi. Dalam interogasi, Mujin menyatakan bahwa ia tak kenal Pak Choi. Ia hanya ingin membuat konten YouTube dengan memanfaatkan pertemuan itu demi meningkatkan view-nya. Ia pun menunjukkan channelnya kepada polisi dan akhirnya dibebaskan. Tak lama setelah bebas, Mujin mengabari Hiju dan Ginwoo bahwa ia baik-baik saja. Tapi ternyata sebelum ditangkap, Pak Choi sempat memberitahu bahwa ada sebuah flash disk penting yang ia simpan di kulkas kantornya. Namun belum sempat mereka mencarinya, orang suruhan dari perusahaan menculik Mujin dan menyekapnya. Saat Hiju dan Ginwoo mencoba menghubunginya, yang menjawab justru orang asing, yang bahkan meminta uang tebusan untuk mengembalikan ponsel Mujin. Bersamaan dengan itu, para preman ditugaskan untuk mengambil flash disk di kantor Pak Choi, karena Pak Choi berhasil ditipu oleh pengacara suruhan kantor yang menjebaknya untuk buka mulut. Mujin akhirnya bisa melepaskan diri dan kabur. Setelah mendapatkan ponsel itu, mereka pun menuju kantor Pak Choi untuk mencari flash disk yang disebutkan. Di sana, mereka menemukan sebuah kotak merah berisi flash disk tersebut. Namun sayangnya, para preman datang lebih dulu dan mengejar mereka. Hiju dan Ginwoo sempat kabur, namun di tengah pelarian, flash disk itu terjatuh dan diambil oleh para preman. Mereka kembali ke kantor Mujin dan menyampaikan kabar buruk itu. Mujin hanya mengatakan yang penting mereka selamat, meski Hiju merasa sangat bersalah. Keesokan harinya, Mujin tak tahu harus berbuat apa. Ia hanya berdiam diri di rumah, merenungi semuanya. Para arwah yang mengikutinya pun tak bisa berbuat banyak. Mereka hanya menyarankan agar Mujin memperbaiki hubungannya dengan sang istri. Lalu, sebuah berita mengejutkan muncul. Pak Choi ditemukan meninggal dunia, diduga mengakhiri hidupnya sendiri. Mujin pun menghadiri pemakamannya. Salah satu arwah menyampaikan bahwa mereka mendengar percakapan para preman yang menyebut akan ada pertemuan rahasia antara Presiden Kim dan Dewan Munjeong. Mujin pun menyelidiki siapa Dewan Munjeong itu dan mendapati bahwa keluarga Munjeong memiliki sejarah kelam, bahkan sempat mendukung penjajahan Jepang. Dengan koneksi kuat dan uang, Presiden Kim tampaknya berencana bekerja sama dengan mereka untuk melindungi diri dari hukum. Mujin memutuskan untuk bergerak diam-diam bersama para arwah, tanpa melibatkan Hiju dan Ginwoo demi melindungi mereka dari bahaya. Saat pertemuan Kim dan Dewan Munjeong berlangsung, Mujin datang secara tiba-tiba dan menuntut pengakuan. Namun, Presiden Kim tetap menolak mengaku. Saat itulah para arwah menciptakan gempa kecil, tapi tetap tak membuat Kim menyerah. Mujin lalu memprovokasi arwah dengan kata-kata pedas hingga mereka meledak marah dan memperkuat kekuatan mereka. Gempa semakin hebat. Akhirnya Kim terpaksa mengakui semua kejahatannya bahwa dialah dalang dibalik jebakan untuk Pak Choi. Mujin merekam semuanya sebagai bukti. Namun, meski sudah mengaku, Kim tetap merasa kebal hukum. Ia menyatakan bahwa hukum bisa dibeli. Ia dan para elit korup yakin bisa menutup semua ini. Tapi tiba-tiba gempa lebih dahsyat terjadi. Bukan dari para arwah. Mereka bahkan bingung karena mereka bukan penyebabnya. Lalu muncul Hiju dan Ginwoo. Mujin terkejut melihat mereka datang. Ia khawatir keselamatan mereka terancam. Tapi sebelum sempat berkata banyak, bangunan tempat pertemuan itu mulai runtuh. Setelah gedung itu runtuh, tiba-tiba Mujin kembali ke masa lalunya. Ketika itu dia sedang bersantai di kamarnya, tapi tiba-tiba kakaknya masuk. Dan Mujin bertanya pada kakaknya mau sampai kapan menjadi seorang pekerja kasar. Namun sang kakak malah meminta Mujin untuk menghargai kerja kerasnya sebagai anak pertama, yang bekerja keras sebagai buruh kasar untuk membiayai kuliahnya Mujin.
Setelah itu, Mujin kembali ke masa sekarang dan dia terbangun di gedung itu yang sudah banyak sekali reruntuhan di sekitarnya. Mujin masih heran mengapa Hiju dan Ginwu bisa-bisanya sampai ke sana. Ternyata mereka memasang aplikasi pelacak pada HP Mujin ketika peristiwa penculikan yang lalu. Namun tiba-tiba gedung tersebut mulai runtuh lagi. Beberapa dari pejabat itu melarikan diri menggunakan lift, tapi akhirnya lift itu jatuh dan mereka kehilangan nyawanya. Di saat yang sama, Pak Kim bersama dua anggotanya masih berada di tempat kejadian. Ibu Dewan Moon dengan panik meminta bantuan, dan mereka langsung berusaha menolong Ibu Moon yang terjebak karena kakinya tertimpa reruntuhan bangunan. Anehnya, Pak Kim sama sekali tidak ikut membantu. Karena upaya mereka gagal menyelamatkan Ibu Moon, akhirnya Mujin, Hiju, dan Ginwu lah yang mengambil alih dan berusaha mengeluarkan Ibu Moon dari reruntuhan. Dengan sigap mereka mengambil beberapa peralatan dan berusaha sekuat tenaga menolong Ibu Dewan Moon. Berkat upaya mereka, akhirnya kaki Dewan Moon berhasil dikeluarkan dari reruntuhan. Syukurlah lukanya hanya lecet dan tidak sampai patah. Setelah itu, Mujin menegur Pak Kim, menuding bahwa pembangunan gedung tersebut tidak mengikuti SOP dan dipenuhi banyak penghematan yang berisiko. Meski begitu, Pak Kim tetap bersikeras dan enggan mengakui kesalahannya. Lalu, salah satu anggotanya memberitahu bahwa di lantai paling atas ada helipad. Mereka berpikir mungkin masih ada harapan untuk menyelamatkan diri melalui helipad dengan menghubungi operator helikopter agar bisa segera dievakuasi. Setelah tiba di helipad, salah satu anggota Pak Kim langsung menghubungi operator helikopter. Sayangnya, mereka mendapat kabar bahwa helikopter tidak bisa dikirim untuk mengevakuasi mereka. Namun, saat Pak Kim bertanya lebih lanjut, barulah terungkap bahwa helipad di gedung itu belum terdaftar. Salah satu anggotanya pun menjelaskan bahwa atap gedung itu memang belum memenuhi standar untuk digunakan sebagai landasan helikopter. Pak Kim kemudian meminta Ibu Dewan Moon untuk turun tangan dan berbicara langsung. Siapa tahu dengan pengaruh beliau, pihak operator helikopter akan mempertimbangkan untuk mengirim bantuan. Namun hasilnya tetap sama saja, karena area tersebut tidak memenuhi standar helipad. Mereka tetap tidak bisa mengirimkan helikopter ke sana. Masalahnya, kondisi gedung saat itu sudah mulai runtuh kembali. Mereka pun tak punya pilihan lain selain turun ke bawah demi menyelamatkan diri. Dan di tengah situasi genting itu, Dewan Moon yang berkali-kali ditolong oleh Ginwu mencoba merekrutnya menjadi asisten pribadinya. Namun Ginwu dengan tegas menolak tawaran itu karena dia sudah menjadi asistennya Hiju. Nah, saat mereka bersiap turun lewat pintu darurat, situasi malah semakin rumit. Ternyata di lantai bawah justru terjadi kebakaran. Alhasil mereka pun terpaksa naik lagi dan mencari perlindungan di salah satu ruangan. Lalu muncul dua orang pekerja yang mengungkapkan hal mengejutkan. Ternyata seluruh alarm kebakaran dan sistem tanda bahaya di gedung itu telah dimatikan atas perintah Pak Mandor. Akibatnya mereka semua terjebak tanpa satupun pintu keluar yang bisa diakses. Pilihan terakhir yang tersisa hanyalah melompat dari gedung. Tapi jelas itu bukan opsi yang masuk akal karena mereka berada di lantai atas. Sementara mereka masih berpikir mencari jalan keluar, tiba-tiba asap mulai merayap masuk ke dalam ruangan. Mereka pun berinisiatif menutup lubang-lubang tempat asap masuk, berharap bisa sedikit mengurangi kepulan asap yang membuat mereka sulit bernapas. Tapi masalah belum berhenti di situ. Kondisi gedung justru makin parah. Retakan-retakan mulai melebar, bongkahan material mulai berjatuhan, dan yang lebih mengerikan, gedung itu mulai miring, kadang oleng ke kanan, lalu bergoyang lagi ke kiri, seolah siap runtuh kapan saja. Dan yang paling keterlaluan adalah Pak Kim kembali mengorbankan salah satu pekerjanya sendiri. Padahal sebenarnya dia masih sempat menyelamatkan orang itu. Tapi alih-alih menolong, dia malah menendangnya hingga jatuh ke dalam lubang. Nyawa si pekerja itu pun melayang seketika. Semuanya demi menyelamatkan dirinya sendiri. Hiju, Mujin, Ginwu, Ibu Dewan, dan satu pekerja lainnya benar-benar geram melihat kelakuan Pak Kim. Tapi yang lebih mengejutkan, Pak Kim sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. Dengan santai dia bilang bahwa itu semua tidak sengaja dan berjanji akan memberikan ganti rugi 300 bahkan 500 juta won sekalipun. Ucapan itu justru membuat si pekerja yang tersisa semakin murka. Emosinya memuncak dan dia berniat untuk menghabisi nyawa Pak Kim di tempat itu juga. Namun Mujin segera menahannya. Dengan tenang, Mujin berkata bahwa membalas dendam dengan kekerasan tidak akan menyelesaikan apapun.
Saat itu Pak Kim nyaris jatuh ke dalam lubang besar di lantai yang mulai runtuh. Beruntung Mujin berhasil meraih tangan Pak Kim dan memeganginya. Tapi ternyata Mujin terpikirkan sebuah ide. Ia dengan sengaja menjatuhkan tubuhnya ke dalam lubang tersebut bersama dengan Pak Kim. Hingga akhirnya mereka berdua tersadar di sebuah ruangan yang sangat familiar bagi Mujin. Ya, ruangan ini adalah tempat yang selalu muncul setiap kali Mujin berada di ambang bahaya. Pak Kim merasa kebingungan dan akhirnya sang malaikat pun turun tangan dengan memberikan sebuah pelajaran yang tak akan mudah dilupakan. Setelah itu, malaikat bersama para pekerja mendatangi Pak Kim. Kali ini dia tak bisa mengelak lagi. Ia diminta untuk berjanji, untuk mengakui semua perbuatannya dan bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang telah ia lakukan. Pada akhirnya, Pak Kim pun diberikan sebuah surat perjanjian, persis seperti yang dulu pernah diterima Mujin. Namun begitu ia membaca isi surat perjanjian itu, wajahnya langsung pucat. Ia terdiam karena ia tahu ia tak sanggup menjalani apa yang tertulis di dalamnya. Tanggung jawab yang harus ia pikul terlalu besar dan hati nuraninya belum siap untuk itu. Awalnya Pak Kim masih ragu. Ia memandangi surat perjanjian itu dengan tatapan penuh kebimbangan, seperti sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Tetapi setelah didesak dan diyakinkan bahwa ia akan tetap hidup jika menandatanganinya, barulah ia luluh. Dengan tangan gemetar dan wajah penuh keraguan, akhirnya ia pun menandatangani perjanjian tersebut. Dan seperti biasa, ada aturan khusus yang harus dipatuhi. Pak Kim diberi waktu 49 hari untuk menyelesaikan seluruh isi dari surat perjanjian itu. Dan tak lama setelah itu, ia dan Mujin tiba-tiba terlempar kembali ke waktu sebelum musibah terjadi. Saat gedung itu masih berdiri seolah tak terjadi apa-apa. Setelah kembali ke waktu semula, Mujin langsung memperingatkan semua orang yang ada di sana. Dengan suara tegas, ia berkata bahwa mereka harus segera keluar dari gedung tersebut, karena bangunan tersebut akan runtuh dalam waktu dekat. Pak Kim pun ikut angkat suara, kali ini dengan nada serius. Ia memerintahkan agar seluruh orang, termasuk para pekerja, segera dievakuasi dari dalam gedung. Tidak boleh ada satupun yang tertinggal. Setelah semuanya kembali ke waktu semula, ingatan Hiju, Ginwoo, dan yang lainnya dihapus, seolah kejadian mengerikan itu tak pernah terjadi. Hanya Mujin, Menteri Moon, dan Pak Kim yang masih mengingat seluruh kebenarannya. Untungnya, berkat peringatan yang mereka berikan, semua orang berhasil keluar tepat waktu. Seluruh pekerja yang ada di dalam gedung pun berhasil diselamatkan. Setelah kejadian itu, salah satu anggota Pak Kim mulai mempertanyakan keputusan bosnya. Ia mengatakan bahwa memberikan kompensasi kepada seluruh pekerja dan keluarganya akan sangat merugikan perusahaan, bahkan bisa menyebabkan kerugian besar. Awalnya Pak Kim mulai goyah. Ia sempat berpikir bahwa semua perjanjian itu hanyalah main-main. Namun tiba-tiba lampu ruangannya pecah dan melukai tangannya seperti saat dia akan menandatangani kontrak. Barulah ia sadar bahwa itu bukan sekedar omong kosong. Dengan penuh kesadaran, Pak Kim akhirnya memutuskan untuk berubah. Ia menghubungi Mujin dan mengatakan bahwa ia akan memenuhi seluruh isi perjanjian yang telah ia tanda tangani sebelumnya. Dan saat itulah para arwah yang selama ini bergentayangan akhirnya angkat suara pada Mujin. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah puas. Semuanya kini mereka serahkan sepenuhnya kepada Mujin. Keesokan harinya, Menteri Moon langsung mengambil langkah nyata. Ia mengundang seluruh jajaran Kementerian Ketenagakerjaan dan para pejabat terkait untuk duduk bersama dan membahas hal penting, yaitu revisi Undang-Undang Tenaga Kerja. Kali ini fokus utamanya jelas, yaitu memperbaiki sistem, menghapus celah yang merugikan, dan memastikan perlindungan penuh bagi para pekerja, siapapun mereka, tanpa pandang bulu. Karena tragedi kemarin bukan sekedar peringatan, tapi panggilan untuk berubah. Tak lama setelah itu, Pak Kim akhirnya muncul di hadapan media. Dengan penuh kesadaran, ia menyatakan bahwa dirinya akan bertanggung jawab sepenuhnya atas semua kesalahan yang telah ia perbuat. Di sisi lain, Mujin mulai dikenal publik. Namanya mencuat karena keberaniannya dalam menegakkan keadilan dan membela para pekerja yang selama ini tak didengar suaranya. Sebagai bentuk penyesalan yang tulus, Pak Kim bahkan memberikan donasi besar untuk membantu para korban dan keluarga mereka. Sebuah langkah nyata yang menunjukkan bahwa ia benar-benar ingin berubah dan memperbaiki semuanya. Para arwah yang selama ini terikat oleh rasa sakit dan ketidakadilan akhirnya bisa pergi dengan tenang. Sebelum beranjak, mereka mengucapkan terima kasih kepada Mujin, Hiju, dan Ginwoo atas semua bantuan, keberanian, dan ketulusan yang telah mereka tunjukkan.
Saat waktunya berpamitan tiba, suasana menjadi haru. Mujin pun menyampaikan kepada Hiju dan Ginwoo bahwa para arwah telah menitipkan rasa terima kasih yang dalam kepada mereka. Nah, setelah itu mereka benar-benar harus berpamitan kepada Mujin, Hiju, dan juga Ginwoo. Tapi sebelum pergi, mereka masih punya satu permintaan terakhir untuk Mujin. Ternyata mereka meminta Mujin untuk mengantarkan mereka ke keluarga masing-masing. Mereka ingin berpamitan sebelum benar-benar kembali ke surga. Dan untuk si ayah baru ini, Mujin juga mengantarkannya pulang ke rumahnya. Sama seperti yang lain, dia juga ingin berpamitan. Sesampainya di rumah, ia melihat anak dan istrinya berada dalam keadaan baik. Namun ini adalah kali terakhir ia bisa bertemu dengan mereka. Sang anak tampak menyadari kehadirannya. Ia menatap ke arah ayahnya dengan ekspresi haru, seolah mengerti bahwa ini adalah pertemuan terakhir mereka. Sementara sang istri tidak menyadari apapun. Setelah momen perpisahan itu, ia pun perlahan terangkat ke langit, menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Dan untuk sang bapak yang satu ini, ia juga sempat melihat istrinya. Sang istri pun menyampaikan bahwa ia telah ikhlas atas kepergian suaminya. Dengan tenang, sang bapak pun melanjutkan perjalanannya menuju keabadian. Nah, setelah itu, ketika Mujin, Hiju, dan Ginwoo hendak pergi, tiba-tiba telepon Mujin berdering. Ternyata yang menelpon adalah istrinya, yaitu Miju. Miju bertanya kepada Mujin kenapa belum datang. Mujin awalnya mengira istrinya sudah setuju untuk pulang, tapi ternyata tidak. Kebetulan hari itu adalah hari penting, di mana Mujin memang seharusnya berkumpul bersama keluarga. Kakaknya sampai heran, kok bisa Mujin lupa hari itu. Akhirnya mereka pun pulang ke rumah bersama-sama. Mujin merasa sangat senang namun agak canggung karena akhirnya bisa berkumpul lagi dengan istrinya. Dan yang paling mengejutkan, ternyata kakaknya Mujin itu sudah meninggal. Kakak Mujin meninggal dunia karena kecelakaan kerja, dan itu terjadi sudah 10 tahun yang lalu. Kakaknya meminta Mujin untuk berkata pada orang tua mereka bahwa dia baik-baik saja, agar mereka tidak khawatir. Namun, meskipun 10 tahun telah berlalu, Mujin tetap merasa sangat sedih. Kali ini, ia benar-benar tidak mampu menahan kesedihannya. Lalu, Miju sempat bernostalgia dan berkata kepada Mujin bahwa dulu mereka hampir membatalkan pernikahan. Namun hal itu tidak jadi terjadi, karena saat itu kakak Mujin datang menemui Miju, memohon dan bahkan mewakili Mujin untuk meminta maaf kepadanya. Karena itulah, pernikahan mereka akhirnya tidak jadi dibatalkan. Miju sangat menghormati kakak iparnya, karena baginya kakak Mujin adalah sosok yang sangat baik dan tulus. Dan karena itulah, Miju akhirnya memahami alasan dibalik keputusan Mujin untuk menjadi advokat khusus bagi para buruh. Dalam hati, Mujin ingin mengajak Miju untuk kembali tinggal bersamanya. Namun karena gengsinya yang begitu tinggi, ia tak sanggup mengatakannya secara langsung. Akhirnya Miju pun pulang naik taksi. Setelah itu, kakaknya meminta Mujin untuk menurunkan gengsinya dan tidak terus-menerus memendam perasaannya sendiri. Mujin harus mengungkapkan perasaannya sebelum semuanya terlambat agar tidak menyesal, seperti yang pernah dialaminya. Ia pun mengatakan kepada Mujin bahwa ia benar-benar menyayangi adiknya, dan kali ini sang kakak benar-benar harus berpamitan untuk selamanya. Keesokan harinya, saat di kantor, Mujin bercerita kepada Hiju bahwa ia sangat senang. Pasalnya, investasi kripto yang sebelumnya minus 90%, kini melonjak hingga 729%. Keuntungan itu tentu sangat besar baginya. Lalu, Hiju dan Ginwoo meminta Mujin untuk menjual sahamnya itu. Mujin sempat menolak karena berpikir mungkin masih akan naik lagi. Tapi Hiju dan Ginwoo berkata sebaliknya, nanti pasti akan turun lagi. Akhirnya dengan terpaksa Mujin pun menjual semua sahamnya. Pada malam harinya, Hiju dan Ginwoo sengaja bermesra-mesraan di depan kakaknya yaitu Miju untuk membuatnya kesal. Yang hingga akhirnya Miju memilih untuk membawa anjingnya pergi jalan-jalan. Yang mana itu merupakan bagian rencana dari Hiju, Ginwoo, dan Mujin. Setelah itu mereka memberitahu Mujin bahwa Miju sudah keluar.
Nah, ketika itu Mujin langsung menemui Miju dan berkata bahwa kali ini dia benar-benar sudah berubah. Mujin juga akan mengembalikan uang pesangon yang dulu pernah dia investasikan tanpa berdiskusi dulu dengan Miju. Dia juga berjanji tidak akan membiarkan Miju kesepian dan akan berdiskusi dalam hal apapun, tidak akan egois lagi. Dia berterima kasih dan sekaligus meminta maaf kepada istrinya itu dan juga mengajaknya untuk bersama-sama pulang ke rumah. Miju pun akhirnya luluh dan menyetujuinya. Keesokan harinya, Hiju dan Ginwoo meminta naik jabatan. Setelah apa yang mereka lalui, rasanya sudah sepantasnya mereka naik jabatan. Apalagi, sekarang Yoonjae juga sedang giat belajar demi mengejar sertifikat advokat buruh, yang nantinya mereka akan merekrutnya juga. Tiba-tiba Mujin meminta untuk dihentikan mobilnya. Ternyata ia mau menghampiri patung buruh yang telah mengubah hidupnya itu. Saat dia sedang mengenang semuanya, tiba-tiba si malaikat mengagetkannya. Mujin sangat berterima kasih kepada sang malaikat. Sang malaikat lalu berkata bahwa dunia sedang berproses untuk berubah, butuh orang-orang seperti Mujin untuk mengawasinya. Mujin kembali berterima kasih karena sudah dipertemukan kembali dengan kakaknya. Berkat sang malaikat, kini Mujin bisa merelakan kakaknya dalam hati. Sekali lagi, Mujin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Hiju dan Ginwoo juga menyadari jika Mujin sedang berbicara dengan siapa. Mereka pun lalu berjalan pulang. Namun tiba-tiba ada seseorang laki-laki yang memanggil Mujin. Rupanya itu adalah suara arwah dan Mujin sangat kesal mengetahui ia masih bisa melihat hantu. Sekian alur cerita dari drama Korea Oh My Ghost Client. Semoga menghibur dan terima kasih.